Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Evan Reswara Bujitama dengan NRP 5017251030 dari Departemen Teknik Geofisika. Di kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bab 2, yaitu pelapukan dan tanah atau weathering and soil. Nah, yang pertama itu mengapa pelapukan penting? Pelapukan dan erosi itu penting karena mengubah batuan, itu mengubah batuan di permukaan bumi. Nah, proses itu menjadikan planet seperti bumi itu menjadi layak huni dengan menghasilkan tanah. Nah, pelapukan itu sendiri mempengaruhi komposisi atmosfer dan membantu untuk mempertahankan iklim yang layak huni. Nah, pelapukan sendiri itu didefinisikan sebagai proses destruktif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan di dekat permukaan. Nah, untuk erosi sendiri itu adalah pengangkatan fisik partikel batuan oleh air atau bisa juga oleh gletser. Nah, untuk yang kedua, bagian kedua adalah mekanisme pelapukan batuan. Untuk pelapukan mekanis itu sendiri adalah penghancuran fisik batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil tanpa perubahan kimia, seperti yang ada di foto ini. Nah, di pelapukan mekanis itu ada kayak proses utama kayak pelepasan tekanan atau unloading, yaitu penghilangan beban batuan di atas yang menyebabkan batuan misalnya granit mengembang dan retak sejajar dari permukaan dan menghasilkan eksfoliasi. Untuk frost action itu air mengembang 9% volumenya saat membeku pada 0 derajat Celcius. Dan untuk proses lainnya di pelapukan mekanis itu pertumbuhan akar tanaman, tekanan kristal, garam seperti yang ada di gurun, dan perubahan suhu ekstrim seperti kebakaran hutan. Nah, untuk dampak dari pelapukan mekanis itu sendiri adalah menghancurkan batuan menjadi fragmen yang lebih kecil yang meningkatkan luas permukaan total dan mempercepat pelapukan kimia. Kedua adalah pelapukan kimia. Pelapukan kimia itu sendiri adalah dekomposisi batuan akibat paparan air dan gas atmosfer seperti CO2, O2, dan H2O. Contohnya seperti ini. Dan menghasilkan senyawa kimia baru yang stabil di permukaan. Nah, untuk peran oksigen di pelapukan kimia yaitu oksidasi. Jadi, oksigen itu bereaksi dengan mineral mengandung besi dan membentuk oksida besi. Yang ketiga adalah peran utama asam. Nah, asam itu sendiri adalah agen pelapukan kimia yang paling efektif. Seperti contohnya itu H2CO,
Tiga, yaitu asam lemah pe- yang paling penting dan cukup melimpah yang terbentuk dari CO2 yang terlarut dalam air. Di CO2 ditambah 2O itu intinya H2CO3. Dan air tanah yang meresap melalui tanah itu memiliki kandungan CO2 yang jauh lebih tinggi sampai 10% dari pembusukan organik sehingga sangat asam. Yang terakhir dari slide ini yaitu pelarutan dan pelapukan feldspar. Untuk pelarutan itu sendiri itu mineral larut sepenuhnya oleh mineral larut sepen, mineral itu larut sepenuhnya oleh pelapukan kimia. Contohnya seperti kalsit atau CaCO3 dalam batu kapur. Untuk pelapukan feldspar itu perubahan dari satu jenis mineral ke mineral lainnya. Kayak feldspar tambah asam karbonat itu menjadi eh, mineral liat atau clay mineral. Nah, mineral liat itu adalah silikat aluminium hidrat dengan struktur lembaran. Nah, selanjutnya adalah produk dan efek pelapukan. Nah, untuk produk pelapukannya itu dibagi jadi dua. Pertama, bahan utama seperti mineral liat dari feldspar, mineral ferromagnesian, dan ke. Yang kedua, kuarsa. Dan yang ketiga, oksida besi seperti hematit. Nah, kedua selanjutnya adalah produk yang terlarut seperti ion kalsium, natrium, kalium, magnesium, dan HCO3 yang dibawa oleh air ke sungai atau laut. Nah, nilai positif dari pelapukan itu sendiri yaitu menghasilkan tanah, nutrisi laut, dan dapat mengkonsentrasikan logam, biji logam seperti bauksit. Nah, yang kedua adalah bentuk lahan hasil dari pelapukan. Di bentuk lahannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelapukan diferensial, jadi berbagai jenis batuan lapuk pada laju yang berbeda. Kayak batuan keras atau batu pasir membentuk tebing curam dan batuan lunak membentuk lereng landai. Nah, yang kedua itu pelapukan spheroidal. Jadi batuan itu yang awalnya berbentuk balok, ya kotak-kotak gitu, menjadi bulat karena pelapukan jadi bulat ini karena pelapukan kimia bekerja lebih apa fokus atau lebih intensif pada sudut sudut dan tepi dari batuan itu. Contohnya kayak yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah faktor pengontrol dari pelapukan. Yang pertama air. Nah, air itu apa ya? Pelapukan kimia sangat bergantung pada air. Di batuan kapur itu lebih cepat lapuk di gunung. Nah, yang kedua itu suhu.
Jadi pelabukan kimia itu paling intens di daerah tropis, panas dan lembab. Tuh, ketiga iklim sedang. Iklim sedang itu bisa mendorong pelabukan mekanik yang luas karena terjadi pembekuan dan pencairan berulang kali. Nah, yang keempat itu kemiringan lereng. Lereng yang miring, sangat miring atau curam itu bisa mempercepat pelabukan mekanik karena batuan itu terjatuh dan hancur oleh gravitasi. Nah, selanjutnya adalah tanah. Tanah itu adalah produk akhir dari pelabukan. Bagian pertama itu tanah dan horizon tanah. Nah, untuk definisi tanah itu adalah lapisan material yang tererosi dan tidak terkonsolidasi dan mengandung material organik dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Peran mineral liat dan kuarsa itu sendiri yaitu eh, mineral liat itu menahan air dan nutrisi tanaman dan kuarsa itu menjaga tanah tetap longgar dan berpori. Nah, itu horizon tanah itu sendiri yaitu lapisan-lapisan yang berbeda yang muncul seiring pematangan tanah dan dibedakan berdasarkan penampilan dan komposisi. Jadi yang pertama adalah horizon O, itu materi organik yang belum terurai. Horizon A itu lapisan atas yang kaya humus atau bahan organik yang terurai dan berwarna gelap. Untuk horizon E itu zona pelautan atau elevation dan ditandai dengan pencucian ke bawah dan sering pucat dan berpasir. Untuk yang horizon B itu zona akumulasi, jadi tempat mineral lempung dan oksida besi tercuci. Dan yang terakhir horizon C, yaitu bahan induk yang belum sepenuhnya terlapuk. Jadi kayak transisi ke batuan dasar. Yang kedua, jenis tanah dan faktor pembentuknya. Di, dibedakan menjadi dua jenis tanahnya, itu yang pertama tanah sisa atau residual soil terbentuk langsung dari pelabukan batuan di bawahnya. Nah, yang kedua itu tanah terangkut atau transport soil, jadi terbentuk dari material yang dibawa dari wilayah lain oleh air atau angin dan bisa juga dibawa oleh es glacier. Nah, untuk faktor pembentuknya itu yang pertama bisa dari bahan induk yang mempengaruhi tekstur awal kayak granit yang berpasir, basal itu lihat. Kedua, waktu. Nah, tanah itu menebal seiring waktu dan tanah yang matang itu membutuhkan setidaknya ratusan sampai ribuan tahun. Nah, yang ketiga itu kemiringan. Tanah itu cenderung tebal di tanah datar dan tipis di lereng yang curam. Dan yang terakhir aktivitas organik. Nah, akar itu bisa memecah batuan
organisme tanah itu bisa mempercepat pelapukan kimia. Ya, ya. Yang ketiga adalah laterit. Nah, laterit itu terbentuk di daerah tropis yang suhu dan curah hujannya itu tinggi, kayak Indonesia. Dan cirinya itu mengalami pencucian yang, eh, ya, pencucian yang sangat dalam dan intensif. Tuh, komposisinya itu terdiri dari hampir hampir seluruhnya itu dari oksida besi dan aluminium. Dan produktivitasnya itu relatif tidak produktif dan kesuburan hutan tropis bergantung pada lapisan humus di atasnya. Nah, untuk hubungan pelapukan dan iklim, nah, pelapukan kimia itu menghilangkan CO2 dari atmosfer dan CO2 yang hilang itu diubah menjadi H, H, HCO3 atau ion bikarbonat selama pelapukan terjadi, eh, selama pelapukan kimia terjadi dan terkunci dalam mineral karbonat dan membentuk lapisan batuan batuan kapur. Nah, untuk mekanisme pengaturan iklim itu iklim hangat, iklim yang hangat itu bisa mempercepat pelapukan kimia, menyerap lebih banyak CO2 dari atmosfer yang pada akhirnya mendinginkan iklim. Ya, seperti itulah penjelasan dari saya tentang bab 12 ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.